Desas TV, dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau kita setiap hari bicara perkara dunia, maka hati kita akan masuk penuh dengan dunia. Setiap hari dengarkan pembicaraan dunia, maka masuk ke hati kita. Lihat dunia masuk ke hati, pikir dunia masuk ke hati. Sehingga nanti sekarang mau tiba, ada yang terucap, yang terucap adalah sesuai apa kebiasaannya. Ada satu perumpamaan, ini saya teman sering ceritakan. Ada orang yang kerjanya menjual langsa setiap hari dah. Dia subuh dia berpikir, malam hari berpikir di mana lagi saya yang di langsa. Ternyata dia yang di langsa di kampung sebelah. Kemudian dia membawa, kemudian dia teriak, subuh-subuh teriak, langsa manis, terus langsa manis. Sampai sore tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah zikir, langsa manis tiap hari. Pulang ke rumah jam 9 malam, dia hitung lagi berapa untungnya. Dia pikir lagi gimana sih mau langsa besok, terus dia begitu lagi, terus begitu berulang-ulang bertahun-tahun. Sehingga sangat mau tiba, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah atau diucapkan langsat manis maka. Bagaimana dengan kita? Hari ini apa yang kita ulang-ulang? Hari ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan hari ini? Apakah hari ini kita pikirkan kebesaran Allah Ta'ala? Apakah hari ini kita ulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah hari ini kita senantiasa melihat kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau tidak, nuzubillah mizal. Jangan sampai kita mati mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatah diucap. Yang paling sempurna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Ustaz Abu Somad, paling minimalnya kita ucapkan Allah. Allahu Akbar. Ayat kita. Kata Allah. Itu sudah lumayan. Insya Allah sudah bisa pura termasuk. Tapi kalau kita ucapkan yang lain ya, ucapkan harta yang dia tinggalkan. Satu orang kaya raya, memiliki banyak anak. Begitu akhir hayatnya, tidak pernah ibadah kepada Natal. Dan kumpulkan hanya aku kumpul kau. Maka dia bilang ada Pertamina di sana kau yang ambil. Hari itu kapal pesiar kau yang ambil. Ada dia beri Malaysia saat itu jangkau sisakan dia. Kasih itu dia akan harta. Dia bagi-bagi hartanya apa pada saat dulu tiba. Ternyata yang keluar misalnya mau bagi harta dia mati. Allah. Semoga Allah Ta'ala juga perkara itu. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan kalimat ini untuk kita mati nanti? Senantiasa kita ulang-ulang. Kalimat la ilaha illallah. Berapa kali? 25 kali setiap hari. Sehingga itu kita meningkat dan kita mudah mengamalkan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini sangat penting. Kalau iman kita kuat, kita mudah mengamalkan perintah. Tapi kalau iman kita lemah, maka sulit untuk mengamalkan perintah. Sebagaimana orang yang sakit. Orang yang sakit di rumah sakit, yang sakit, bawa ke rumah sakit. Maka dia ada tetangganya, saudaranya, kerabatnya akan membawakan dia hadiah. Mungkin bawa apel, bawa buah anggur, buah jeruk, atau minuman susu. Ya, dia bawa ke sana ke rumah sakit. Apakah susu ini tidak enak? Apakah buah apel ini, buah anggur tidak enak? Semuanya enak, Pak. Tapi orang yang sakit jasanya diberikan hadiah itu, maka sedikit dan minum dia akan pahit. Dikasih buah apel itu terasa pahit. Sebenarnya bukan buah apelnya yang pahit, bukan susunya yang pahit, tapi jasadnya yang sakit, sehingga terasalah semua itu terasa pahit. Jadi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu nikmat, zikir itu nikmat, baca Quran itu nikmat, sedekah itu nikmat, ya, amal-amal agama itu nikmat. Tapi kalau iman kita lemah, maka sulit terasa berat. Pertanyaan kok, tanya diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita mudah mengamalkan lima waktu? Apakah saat kita mengamalkan sholat sunnah yang lain? Baca Quran, sholat tobat, sholat bidah sebelum bagaimana sholat duhanya, bagaimana tahajudnya? Kalau terasa berat, artinya iman kita bermasalah. Tapi kalau kita mudah mengamalkan semua itu, artinya iman kita lagi kuat. Hari kita yang tahu sih, Mas. Terutama teman-teman yang sudah ambil sadaqah. Bagaimana jalan satu, Pak? Jalan satu itu berat enggak? Kalau jalan satu kita berat, berarti iman kita lemah. Jalan dua berat, iman kita lemah. 2,5 jam berat, iman kita lemah. Karena semua ini amal-amal agama ini perasaan 3 hari 3 bulan tertangguhkan, berarti iman kita lemah. Besok mini som tahunannya tertangguhkan, iman kita lemah.
Karena semua amal agama ini semua nikmat, tergantung iman kita. Kalau iman kita kuat, maka insya Allah kita akan mudah mengamalkan semua perintah-perintah Allah SWT dan juga mudah meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita bagaimana berusaha ini, ya, yang sudah pernah keluar, bagaimana kita tingkatkan lagi pengorbanan kita, ya. Dan pada saat kita mau berangkat itu, maka akan datang ujian, ya, akan datang ujian. Seringnya datang ujian itu perkara keduniaan, perkara pekerjaan, datang. Maka orang kita katakan, apabila takasa akhirat tiba, takasa dunia tiba bersama, orang yang mengutamakan takasa dunia, maka lambat laun sengaja cabut nikmat agamanya. Tapi kapan dia sempurnakan perkara agama, maka sebentar lagi nikmat ini akan datang. Sebagaimana masyik kita almarhum Haji Maksab Rahmatullahi, beliau pernah berzikir dalam masjid, kemudian tiba-tiba datang orang kaya. Datang orang kaya membawa uang satu kresek, satu kantong. Kemudian kata orang kaya ini, "Wahai Syekh, silakan." Dia bilang, "Saya tidak butuh dunia, saya butuh agama, saya butuh akhirat, saya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka karena memang sudah rezekinya, karena dia tumpukan semua hasratnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama, sehingga begitu orang kaya itu keluar dari masjid, dia cari di mana sandalnya Syekh Adi Wahab, maka dikatakan ini sandalnya, maka disimpanlah uang satu kresek dipakai bawa sandalnya. Begitu beliau keluar dari masjid, ya pas sandalnya tidak ada mengganjal, ternyata uang bersih. Lalu beliau katakan, "Subhanallah, Allah hantar dunia dengan hinam pasti beberapa kali." Kenapa demikian? Karena hasratnya ditumpuk kepada Allah. Kenapa kita di dunia masih jauh dari kita, Pak? Karena kita tumpukan hasrat itu kepada dunia. Sebagai perumpamaan kok, cahaya, ya. Cahaya itu ibaratkan akhirat, bayangan kita ibaratkan bumi. Kalau kita meninggal membelakangi akhirat, maka bayangan akan ban. Tapi kapan itu bayangan ibu? Pada saat kita mendekati akhirat, makin dekat. Semakin lagi kita mengejar akhirat, semakin lagi juga dunia akan hidup. Dan semakin lagi kita mengejar dunia, makin semakin baik. Kapan bayangan kita pas di bawah kaki kita? Pada saat matahari di dunia kepala, maka bayangan kita akan tepat di bawah. Kapan dunia akan datang dengan hina? Pada saat kita tumpukan hasrat kita kepada Allah Subhanahu. Tergantung Pak, bukan kita sendiri mungkin. Kita mau kejar dunia atau kejar akhirat. Dan dua perkara ini tidak akan bersatu. Ulang kita katakan ini tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu timur dan barat. Kapan kita berangkat ke timur, maka barat kita akan tinggalkan. Kapan kita berangkat ke barat, timur kita akan tinggalkan. Tapi ada satu perumpamaan. Kalau kita menanam rumput di padi sawah, maka tidak akan tumbuh banyak. Tapi kalau kita tanam padi di sawah, maka rumput akan tumbuh dengan sendiri. Petani itu pas tanam padi di rumput, dia beli racun sekali racun. Sengaja di pom itu rumput supaya mati itu rumput. Tapi setelah mati rumput itu berapa bulan kemudian tumbuh kembali. Diracun lagi tumbuh kembali. Kenapa demikian? Karena ada padi yang membuat dia cepat tumbuh. Begitu juga dunia, Pak. Kalau kita kejar dunia, akhirat kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan tumbuh dengan sendirinya. Dia tidak tinggalkan itu dunia, dia akan datang sebagai rumput tadi. Semakin kita bunuh itu rumput, semakin tumbuh dia. Semakin tinggalkan dunia, semakin datang dunia. Nah ini tentu bukan keyakinan. Banyak antara teman-teman pekerja dakwah yang sudah tidak berasbab lagi, karena tingkat imannya semakin meningkat, sehingga memudahkan dia berangkat di mana-mana. Kenapa tidak ingin susah ini? Karena masih pusing, masih mikir tentang perkara itu. Maka perlu kita tingkatkan pengorbanan kita, sehingga yakin kita semakin meningkat, dan kita sudah mulai yakin bahwasanya dengan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keperluan kita akan ditunaikan. Kita ini Pak sebenarnya tidak lahir, kelihatannya saya tidak lahir. Kita sebenarnya dihantar oleh Allah Subhanahu. Jadi kekuatan yang menghantar akan menyertai dihantar. Dan keperluan yang dihantar akan ditunaikan oleh menghantar. Siapa yang menghantar kita?
Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Berarti yang mulia, insyaallah pada tingkat pengorbanan kita. Tanggal 30 nanti akan ada pengurangan jamaah. Yang 40 hari. Tim gabungan sama teman-teman. Maka teman-teman yang belum bayar nisab boleh. Kita siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Kita banyak tinggalkan istri, anak, dan kita. Harta kita berangkat. Hingga iman kita meningkat. Kemudian, yang belum pernah nisab. Nisabnya sudah lama 3 hari. Tentu mereka, maka boleh Pak. Boleh gabung sama kami. Sebagai hidayah malam ini juga. Saudara-saudara kami, orang tua kami di sini yang belum pernah buat ini kerja, boleh juga kita cicipi kerja ini. Karena kerja ini kerja yang sangat istimewa Pak. Sebenarnya kerja dakwah tabligh ini bukan kerja di tabligh sebenarnya. Tapi kerjanya semua orang yang beri kalimat la ilaha illallah. Maka wajib mereka tidak tanggung jawab untuk menyampaikan agama. Iya. Dan kapan kita tiba, maka kita akan bertanya-tanya, apa dah buat orang tabligh ini? Tinggalkan anak istrinya seperti itu, seperti orang malas. Ya. Tapi ternyata begitu masuk dalam ternyata masuk nikmatnya. Seperti kalau kita lihat buah durian. Durian itu berduri. Tapi begitu dibuka ternyata ada buah yang susah. Saya sama Syahid. Wah, sampai sial 40 hari mengatakannya. Niat aja Pak, niat itu tidak dibayar. Niat kebaikan dalam berikan pahala. Ya, kita niat saja loh. 40 hari. Sekarang jangan bicara ke bulan. Kita bicara ke bulan saja. Tapi saya insyaallah tahun depan kalau saya masih hidup saya niat 4 bulan. Saya niat 3 hari Pak. Yang belum pernah 3 hari boleh Pak Haji. Niat 3 hari Pak Haji. Insyaallah. Kita nikmati, rasakan nikmatnya daun, masya Allah, luar biasa.